Jadi kalau kita bicaranya nanti global history melalui wajah ekonomi, dia menggunakan sumber kajian literatur tentang komoditas ekspor impor yang yang dipakai sebagai data historisnya. Yang paling penting tadi, sejarah global ini akan membangun kesadaran geopolitik, akan membangun kesadaran identitas kita sebagai pemain utama, sehingga kita akan menjadi peradaban yang diakui dunia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sultan Institute, kembali lagi bersama kita di podcast Sultan Institute. Seperti biasa, kita mendiskusikan banyak hal ya, terutama tentang penelitian-penelitian Sultan Institute, maupun juga narasi-narasi atau wacana atau diskursus yang berkaitan dengan penelitian-penelitian Sultan Institute. Mungkin mengulang sedikit dari yang kemarin, kita sudah membahas tentang global history ya Mas ya. Kita sudah membahas bagaimana awal kemunculan pendekatan global history dalam historiografi, dalam perbincangan penulisan sejarah itu, baik di dunia global maupun di Indonesia itu sendiri. Dalam kasusnya di Indonesia sendiri, apa saja sih bentuk-bentuknya ya kan. Dari global history kemarin kita sudah membahas gitu untuk mengawali. Nah, sekarang kita ingin melanjutkan membahas lagi lebih lanjut tentang global history itu sendiri, mulai dari mungkin penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ya, misalnya. Kemudian ya literatur review lah dari global history itu sendiri, maupun penelitian-penelitian lain ya tentang global history gitu. Gimana Mas Tori kira-kira untuk mereview lanjutan dari pembahasan kemarin soal global history? Iya, jadi kan kemarin sudah kamu bahas juga ya, kita bahas berdua ya bagaimana awal mula kemunculan global history. Kita review sedikit mungkin. Jadi global history ini muncul memang menawarkan paradigma baru, new world history, sejarah dunia baru tetapi dalam perspektif global ya kan. Kemudian tidak dibatasi dengan eurocentrisme atau western centris dan juga nation centris. Maka global history ini memfokuskan data historis yang digunakan adalah interaksi dan juga sejarah kebudayaan atau hubungan antar kawasan. Jadi bagaimana data historisnya adalah sejarah pertautan antar kawasan, antar wilayah, antar kawasan yang membentuk satu peradaban ujungnya. Nah, proses ini kemudian tentu interaksi antar kawasan ini, pertautan mereka ini kan kemudian berujung pada dialog antar peradaban, dialog antar agama, ya kan, dialog antar etnis dan masyarakat. Nah, ini yang kemudian coba diangkat global history, bagaimana tidak terbatas pada titik negara tertentu atau world view barat atau timur tertentu gitu. Jadi melampaui seperti yang kemarin sudah dibahas ya, melampaui batasan-batasan teritori setelah terbentuknya nation state, ya kan, nasional yang tadi nyambungnya dengan nasionalisme dan disiplin ilmu yang sangat eurocentris. Betul. Nah, kemudian dalam global history itu membentuk satu jaringan-jaringan koneksi kawasan ya. Koneksi kawasan di dunia gitu. Itu gimana Mas secara literatur atau penelitian yang berlangsung gitu selama ini? Kalau kemarin sudah kita singgung ya di part pertama, kita mengambil satu titik poin periode akhir 80-an sampai awal 90-an. Saya kemudian juga menyinggung berdirinya World History Association di Amerika pada tahun 90 sampai 92. Itu juga satu turning point bagaimana New World History ini kemudian muncul. Nah, kalau kita lihat dari sisi literatur, menurut yang tak baca ya, misalnya kita bisa muncul pada satu buku yang penting dari George Fadlo Hourani, yaitu Arab Seafaring ya. Jadi dia kemudian menampilkan satu perspektif global hubungan antar kawasan
pelayaran ya, dari segi ini pelayaran antar kota-kota kosmopolitan di Samudra Hindia yang dihubungkan oleh ikatan Islam. Nah ini kemudian ditawarkan oleh Fadlul Hurani. Studinya sangat bagus, bagaimana kemudian di situ dia mengilustrasikan peta-peta abad pertengahan, misalnya yang ditulis oleh Ibnu Khurdabeh, kan? Bagaimana wilayah-wilayah itu disebut toponimnya, gitu kan? Bagaimana perdagangan dan pelayaran maritim itu terbentuk, koneksivitasnya antar kota pelabuhan itu seperti apa, ya? Sampai kemudian rekonstruksi rute pelayaran juga ya, Mas? Iya, betul. Mulai dari pelabuhan-pelabuhan awal di selatan Arab atau misalkan di kawasan Teluk Persia, kemudian nyambung ke India atau Asia Selatan sampai ke menyambung Asia Tenggara dan Asia Timur. Ya. Nah, selain Fadlul Hurani ini kan kalau nggak salah Fadlul akhir 80 ya, berapa ya? 76 apa 79 ya? 1976. Kalau nggak 76 79. Nah, ini dilanjutkan oleh sebenarnya seorang intelektual dan sejarawan dari Inggris namanya Kirti N. Chowdhury. Bukunya berjudul Trade and Civilization in Asia. Jadi from the rise of Islam until 15th or 16th century. Jadi bagaimana perdagangan dan peradaban di Asia dari masa abad ke-7 sampai ke-15. Nah, Kirti ini sebenarnya terinspirasi dari sosok sejarawan yang juga sudah memulai pendekatan kawasan, yaitu Braudel ya. Fernand Braudel tentang kawasan Mediterania ya. Nah, pendekatan Braudel ini kemudian dipakai oleh kacamata Braudel ini dicoba dipakai oleh Chowdhury untuk menganalisis Asia. Nah, khusus yang dia bahas nanti adalah Samudra Hindia karena Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur ini terkoneksi melalui Samudra Hindia. Bagaimana itu dilakukan? Jadi ada Kirti di situ. Nah, yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Kirti, dia menyebutkan, nanti mungkin kita akan bahas sesi khusus tentang bedah bukunya, cuma paling tidak ada gambaran sedikit ya tentang sejarah global ini. Kirti menyebut dari, kan dia menganalisis dari perspektif ekonomi histori, sejarah ekonomi juga ya. Dia menyebut ekonomi global di Asia itu mengalami penurunan di abad 4 sampai abad 6. Tetapi kemudian mengalami economic boom, ledakan ekonomi yang luar biasa itu pasca kebangkitan Islam di abad ke-7. Nah, dia kemudian paling tidak menggambarkan dua hal penting berdirinya peradaban Islam di abad ke-7 di Jazirah Arab dengan naiknya Kaisar dinasti Tang di awal abad ke-7 juga di Asia Timur. Nah, interkoneksi dari perdagangan maritim dan pelayaran yang dilakukan oleh dari Asia Barat, dari Islamic world, dari dunia Islam dengan Tang inilah kemudian yang menyebabkan terjadinya ledakan ekonomi luar biasa. Yang itu mempengaruhi jalur-jalur rute pelayaran di sepanjang Samudra Hindia, membentuk kota-kota pelabuhan yang disinggahi. Dari mulai Asia Selatan, Asia Tenggara juga. Sebagai lintasan rute pelayarannya itu. Denyut nadi ekonomi Samudra Hindia itulah yang dipacu oleh tumbuhnya ekspansi penyebaran Islam itu tadi. Penyebaran Islam, pembebasan kota-kota yang juga membuat majunya kota itu butuhnya berbagai macam komoditas. Akhirnya terjadi economic boom. Ini sebenarnya nyambung sedikit ya, Mas. Ini sebenarnya berkaitan atau menyambung sih sebenarnya seperti apa yang coba diteliti oleh Geoff Wade. Dia sebenarnya tujuannya lebih kepada bukan merevisi mungkin ya, Mas, memperbarui narasi Reid tentang kawasan Asia Tenggara, tentang masa perdagangan Asia Tenggara. Yang Reid itu kan di abad ke-15 sampai 17 ya. Sedangkan Wade ini memperbarui bahwa masa perdagangan di Asia Tenggara ini, tapi lingkupnya kawasan gitu, tapi berkaitan sangat dengan apa yang tadi diteliti oleh Kirti gitu. Bahwa Asia Tenggara itu masa perdagangannya jauh lebih tua dari
abad ke-15 seperti apa yang dinarasikan atau disimpulkan oleh Reid gitu. Memang sebenarnya dia belum menemukan situs Bongal ya, maksudnya belum menemukan di abad ke-7, tapi masih patokannya ada pada abad ke-9. Pada waktu itu paling tua dia mengambil situs Barus gitu. Oke. Tetapi apa yang ditulis oleh Wade ini sesuai dengan bagaimana kenyataan kawasan Samudra Hindia itu menghubungkan kawasan Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara dan juga Asia Timur dalam yang itu bersamaan pengaruhnya karena hubungan perdagangan antara dunia Islam di Asia Barat dengan dinasti Tang di Asia Timur gitu. Jadi sama sebenarnya bahasanya juga sama ya. Economic boom di Asia Tenggara itu dia naik, dia meningkat seiring dengan pelayaran atau aktivitas pelayaran dan perdagangan antara dunia Islam dengan Asia Timur. Gitu. Ya itu menyambung sedikit dari apa yang tadi dijelaskan Mas Tori gitu dalam kaitannya penelitian kawasan, penelitian kawasan Asia Tenggara gitu. Iya. Lanjut sedikit ya. Setelah Pak Hurani menurut saya kemudian Kirti Chowdhury ada tahun 89 terbit satu buku yang cukup fenomenal ya dari Janet Abulugot ya. Asia Before Europe Hegemony. Jadi ini juga membahas tentang Asia sebelum hegemoni Eropa. Dan kemudian fokus pada Indian Ocean atau Samudra Hindia. Janet Abulugot ini menawarkan satu perspektif world system. Jadi sistem tata dunia pada abad ke-13. Bagaimana ada 8 sirkuit perdagangan atau 9 poros perdagangan, 8 poros perdagangan di abad ke-13 yang ini kemudian menteorisasikan tadi ekonomi boom itu dan dia fokus pada penelitiannya pada abad 13 bagaimana si Abulugot ini. Nah ini penting sebagai satu perspektif melihat perubahan tata dunia di masa itu nih Abulugot. Nah lanjut lagi, saya tidak akan banyak membahas itu. Tahun 90 terbitan tahun 1990 juga jadi turning point adalah tulisan dari Dr. Abdul Qayyum Usman Tijaro al-Mahid al-Hin fi asri Asyada as-Islamiyah atau aktivitas kegiatan perniagaan di Samudra Hindia pada masa kejayaan Islam. Itu juga kalau tidak salah periodisasinya berapa itu? 9 sampai 15 atau 8 sampai 15 ya. Betul. Nah, jadi setelah Hurani, Kirti, kemudian Lugot, kemudian ada Qawi Usman ya, dengan dia berbahasa Arab ya ini teman-teman, At-Tijaro al-Mahid al-Hin ini kan bagaimana dia lebih rigid lagi dengan sumber-sumber literatur Arab disampaikan perkembangan Samudra Hindia. Jadi cukup runtut. Nah, maka kemudian tepat kita mengatakan perspektif global history muncul 90 awal dan ada World History Association di 92 tadi. Nah, kemudian dilanjut lagi sekitar akhir tahun 90-an oleh Andrew Wing ya. Ini yang kemarin juga sudah kita sempat singgung gitu ya. Betul. Tentang Indo-Islamic World ya itu betul. Ada 3 jilid dan bagaimana supremasi ekonomi di Samudra Hindia itu memang benar-benar dikuasai oleh para pelaut muslim pada masa itu. Dia membuat 3 jilid ya. Periode 7 sampai 13 sampai 15 dan kemudian 15 sampai setelahnya. Indo-Islamic bahwa 1000 tahun peradaban di Indo-Pasifik atau Samudra Hindia itu dibentuk oleh ikatan Islam disampaikan oleh Wing. Nah itu yang di awal-awal ya kira-kira literatur yang mendukung. Nah nanti saya sudah sampaikan ya sudah tak sampaikan juga di part 1 ada perspektif geopolitik yang muncul kemudian misalnya ada teoritisasi geopolitik Amerika Kaplan yang menyebut Samudra Hindia itu akan menjadi center of power play pusat perebutan kekuasaan pada tahun 2008-2009. Nah kemudian beriringan dengan itu 2010 sampai sekarang penelitian tentang Samudra Hindia dari sisi sejarah, pertautan kawasan dan sebagainya, culture-nya itu masif terbitan bukunya Oxford, kemudian yang lain-lain Brill itu cukup Jadi ada iring-iringan
motif geopolitik yang muncul juga, keingintahuan yang lebih. Kalau sebelumnya itu murni perkembangan ilmu pengetahuan, nampaknya yang 10-15 tahun belakang ini ada motif apa namanya geopolitiknya gitu kan. Gitu ya, kira-kira. Nah, yang menarik tuh sebenarnya ini Mas, mungkin disinggung sedikit aja Mas, tapi nanti mungkin akan jadi bahasan tersendiri dalam episode lain Mas. Bagaimana sih sebenarnya sumber-sumber dokumen atau data-data arkeologis nih yang dibahas dalam penelitian pertautan antar kawasan tadi ya, khususnya Samudra Hindia dari bahan-bahan literatur yang tadi sudah sempat dijelaskan gitu. Sedikit aja gitu Mas, sedikit dibahas. Karena kan sebenarnya yang paling dekat mungkin Mas ya, yang paling dekat salah satu contoh data arkeologisnya kan bisa kita lihat bagaimana penemuan Belitung Wreck ya Mas ya. Belitung Shipwreck Belitung Shipwreck itu kan menjadi salah satu data arkeologi yang membuktikan direct trade ya, perdagangan langsung antara Arab dengan Asia Timur gitu ya, dengan Cina sejak abad di abad pertengahan gitu kan. Nah sebenarnya disinggung dikit lah Mas, beberapa aja gitu yang supaya pendengar ini juga bisa awal ya, sebagai awalan, sumber-sumbernya ini dan data-data arkeologinya sebenarnya sebaran itu udah banyak, terutama di beberapa kawasan ya. Asia Tenggara itu kan juga udah sebenarnya peta dari temuan arkeologi tentang pelayanan dan perdagangan global itu sudah ada gitu. Iya, jadi kalau terkait sumber arkeologi yang paling terkenal untuk menjelaskan economic boom di Asia itu memang sebelum ditemukannya Bongal Archaeological Site ya, situs arkeologi Bongal yang kita garap ini adalah penemuan fenomenal Belitung Shipwreck yang itu mengejutkan dunia, baik itu di Eropa maupun di Amerika maupun di Asia gitu kan. Bahkan di Singapura kita bisa melihat temuan-temuan Belitung Shipwreck itu masuk di pintu pertama kalau kita masuk ke Asian Civilization Museum di Singapura, masuk langsung Belitung Shipwreck dan dia sebuah kebanggaan lah bagi Singapura. Padahal itu adalah temuan di Indonesia. Gitu. Nah, sudah diakuisisi ya begitu. Nah ini cukup miris. Nah kita nggak membahas ke situ. Nah menyambung apa yang disampaikan Izur tadi terkait sumber ini, dipakai ada penulis direktur Khalili Research Center di Oxford namanya Alain F. George. Dia menulis satu jurnal tentang direct sea trade antara Irak and Tang atau Islam dengan Tang. Nah sumber utama yang dipakai adalah keramik-keramik Cina yang bertuliskan inskripsi Arab yang ada di Belitung Shipwreck itu. Okay. Nah ini kemudian menjadi bahan kargo-kargo keramik itu ya. Kargo-kargo keramik yang ada di Belitung itu menjadi satu bukti otentik artefaktual yang menyebutkan direct sea trade antara Islam Irak, dia sebut Islam Irak itu dengan Tang. Nah di situ dia menyebutkan Muslim itu tidak sekedar fasilitator, tetapi direct aktor. Jadi bukan sekedar perantara, broker, tetapi dia adalah aktor utama dan aktor langsung dalam pelayaran lintas samudra dan lintas benua itu gitu. Ya itu kan juga ditunjukkan dengan bagaimana temuan kapalnya ya Mas ya, dari segi teknologi pembuatan. Ya kan yang mencirikan itu merupakan teknologi kapal dari pada waktu itu mungkin flaker antara India dengan Arab ya, tapi dia lebih cenderung ke Arab ya gitu. Nah ini juga kita tunjukkan dengan analisis lanjutan dari F. George Alain F. George yang menyebut itu dengan bersumber itu dan kemudian studi keramik dilanjutkan oleh John Guy dan kawan-kawan. Nah selain Belitung ada Cirebon ya kalau Cirebon ya betul. Cirebon itu 11 ya kalau salah. Ya betul 11. Nah, itu juga satu bentuk bukti pertautan kawasan yang penting di Indonesia ya kan. Juga ada temuan Cirebon, kemudian tadi saya sebut Belitung. Nah yang juga nanti kita mungkin akan bahas sendiri nanti Bongal betul. Nah sebenarnya para ahli atau para sejarawan arkeolog ini menautkan global history ini tergantung wajahnya Zur. Jadi kalau kita bicaranya nanti global history melalui wajah ekonomi, dia menggunakan sumber kajian literatur tentang komoditas ekspor impor yang yang dipakai sebagai data historisnya. Nah ini dilakukan oleh
Kirti, dilakukan oleh Maya Satsmiller yang dia menyebutkan menggunakan koin dan juga komoditas-komoditas yang diperdagangkan. Ada namanya Maya Satsmiller, dia Trans-Regional Maritime Trade ya. Jadi penemuan koin, penemuan artefak, dan juga literatur misalnya yang dia kutip Al-Muqaddasi. Bagaimana kota-kota itu punya flagship komoditas unggulan. Nah, kalau kita tentu adalah aromatik ya, adalah spice gitu kan, adalah precious stone dan emas salah satunya kan gitu. Itu kira-kira wajah ekonominya pakai data literatur dari sumber seperti Al-Muqaddasi, artefak tadi juga dicontohkan Maya dan Kirti. Nanti ada lagi wajah lain juga yang dipakai bagaimana maritime trade routes, misalnya seperti modelnya Kowi Usman dengan dia menyebut ada puluhan kapal ya, 30-an kapal Samudra Hindia Do itu banyak jenisnya. Kemudian perspektifnya siapa namanya tadi? Saya bilang Horani. Nah, ada juga Abdul Sharif ya menggunakan. Jadi yang kita tidak bisa lupakan juga ya dalam membahas Samudra Hindia gitu. Abdul Sharif yang membahas dari Do ya, maksudnya culture ya. Kebudayaan kapal Do ini gitu sebenarnya. Teknologi kapal gitu. Iya. Iya itu. Kalau sumber-sumber historis sebenarnya kalau di kalangan sejarah dan arkeolog di Indonesia masih belum populer. Memang Samudra Hindia atau sejarah pertautan antar kawasan ini, global history ini belum terlalu populer di Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin saya ambil contoh dua lagi ya. Di setelah tahun 2010 ke atas kan muncul masif ya dengan saya menduga motif geopolitik itu tadi. Ada buku yang cukup penting yang perlu dibaca juga kalau yang pengen tahu tentang global history atau Indian Ocean, yaitu judulnya The World of Indian Ocean yang ditulis oleh seorang mungkin direktur LIPI Prancis lah atau direktur BRIN-nya Prancis sekarang, namanya Philippe Bouchard gitu. Nah, ini dia melengkapi apa yang dikerjakan oleh Kirti, apa yang dikerjakan oleh Lugot, apa yang dikerjakan oleh Wing dan lain-lain. Dia lebih sistematis dalam membentuk sirkuit rute poros perdagangannya lebih detail. Kemudian setelah itu ada juga buku banyak lah, Trade and Flow Civilization, sampai kemarin kita singgung mulai muncul kata istilah interconnection dalam buku-buku dan jurnal-jurnal. Jadi Southeast Asian interconnection, kemudian mungkin Islam and China interconnection, istilah transoceanic, perdagangan lintas benua itu mulai muncul. Jadi pengkajiannya kemudian data-datanya menjadi lebih kaya, arkeologi dipakai, historis dipakai, manuskrip juga geografi dipakai, koneksi gitu, manuskrip juga ya, geografi, kartografi terutama juga betul. Yes, tapi ada satu lagi yang mungkin Mas Tori belum singgung tadi, dari penelitian dari Cafe. Oh iya, itu betul. Tadi saya sudah ingat sebenarnya. Cuma kok lupa. Nah, ini menarik juga yang karena itu salah satu literatur yang penting juga gitu kan. John W. Cafe, seorang profesor di Universitas Amerika, saya lupa namanya. The Muslim Merchant ya. Itu menarik, dia menyebut tentang Belitung Shipwreck, tentang menunjukkan bahwasanya perdagangan ribuan mil itu melalui laut hanya bisa dilakukan oleh Muslim pada saat itu. Ini sejalan dengan apa yang dianalisis Alan George tentang direct actors tadi. Ada dalam pelayaran, dalam perdagangan global itu ada yang sebagai aktor utama, sebagai yang mendanai dan juga aktor utama, ada yang menjadi broker atau penunjuk jalan atau apa gitu kan. Nah, itu mungkin juga sejalan dengan penelitian sedang kita lakukan, bagaimana peran dari pelaut Nusantara kita. Apakah dia juga direct actor atau facilitator atau seperti apa kan gitu kan. Bagaimana rekonstruksinya gitu. Dari interaksi perdagangan itu gitu. Jadi untuk manfaat ya, mungkin kita bahas terakhir adalah dampak. Kenapa kok global history itu penting ya kan? Kemarin kita sudah nyebut karena globalisasi itu di era globalisasi ini menjadi pemain global itu menjadi hal yang utama. Identitas global itu menjadi hal yang utama. Makanya Cina membangun satu perspektif tadi, jalur sutra laut, jalur sutra darat, dan kemudian
praktekkan dengan pembangunan infrastruktur melalui Belt and Road Initiative. Kemudian itu juga India, jalur monsoon, ya kan. Monsoon, ada yang menulis monsoon Islam juga, si Prank kalau nggak salah. Nah itu kalau kita kan sedang mencoba untuk membangun rekonstruksi jalur rempah. Mungkin lebih tepatnya jalur aromatik rempah gitulah. Ya mungkin ini juga satu proses yang panjang ya Mas. Panjang, untuk sampai bisa diakui UNESCO mungkin kan. Ya butuh political will lah atau juga usaha-usaha yang panjang nanti ke depannya. Betul. Dan itu tidak bisa berpangku pada pemerintah, tetapi masyarakat juga perlu sadar pentingnya sejarah global ini. Nah, yang paling penting tadi, sejarah global ini akan membangun kesadaran geopolitik, akan membangun kesadaran identitas kita sebagai pemain utama, sehingga kita akan menjadi peradaban yang diakui dunia. Bagaimana komoditas unggulan kita ini diekspor, ya kan? Bagaimana orang-orang kita, SDM kita ini kontribusinya pada pertautan kawasan tadi. Nah, ini kan penting untuk membangun kepercayaan diri kita, identitas kita untuk selanjutnya. Nah, makanya kita mencoba untuk terus meneliti menggunakan perspektif sejarah global. Harapannya biar ya tadi bangsa kita makin maju, ya kan? Indonesia maju kata Pak Presiden. Ya itulah sekilas ya Mas ya. Lanjutan dari obrolan kita tentang global history. Bagaimana kita melanjutkan tadi kita bahas sebenarnya apa saja sih sumber-sumber literatur dari perkembangan pendekatan global history itu sendiri, dari mulai yang paling awal sampai kemudian di tahun-tahun 90-an sampai 2000-an, dan kemudian itu membentuk kesadaran geopolitik. Kesadaran geopolitik, dan sebenarnya apa sih agenda atau barangkali manfaat dari bagaimana kita terus meneliti dengan pendekatan global history itu tentang kesadaran identitas kita, kebanggaan kita sebagai pemain di tingkat atau level dunia gitu. Nah itu mungkin itu dulu ya Mas ya. Nanti kita akan bahas kembali. Ya mungkin nanti kita akan bahas ke tema-tema yang lebih detailnya, kawasannya, batas dalam batas kawasannya, bagaimana dari sumber literatur dan juga penelitian-penelitian yang sudah dilakukan gitu Mas. Ya nanti kedepannya kita akan ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih beragam. Gitu. Itu saja teman-teman Sultan Institute. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Ya. Kanal atau channel YouTube kita yaitu Sultanate Institute. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.